Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ada seorang laki-laki atau seorang bapak yang banyak melakukan dosa, yang bergelimang dengan dosa. Ketika menjelang ajalnya, karena saking takutnya, karena sangat takutnya dia terhadap dosa-dosa yang dia lakukan dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan selama ini, maka di akhir ajalnya itu pun dia menyampaikan kepada anak-anaknya, berwasiat kepada keluarganya ketika dia meninggal dunia, maka dia meminta keluarganya membakar jasadnya, lalu dihancurkan jasadnya, ditumbuk-tumbuk sampai halus, lalu ditaburkan ke udara, diterbangkan ke udara. Karena dia menganggap bahwasanya dengan begitu maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mengazabnya atau mengumpulkannya menjadi jasad yang utuh. Maka meninggallah orang tersebut, ya, atau seorang laki-laki tersebut meninggallah dia, dan maka wasiatnya pun ditunaikan, dikerjakan oleh keluarganya dan anak-anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memerintahkan bumi untuk mengumpulkan, ya, serpihan-serpihan atau abu-abu yang bertebaran dari jasad orang tersebut. Dengan singkat cerita, maka berkumpullah abu-abu tersebut dari jasad laki-laki yang pendosa tersebut, berkumpullah dan menyatu kembali dengan jasad atau dengan bentuk yang utuh. Maka Allah pun mengatakan kepadanya, setelah disatukan dari serpihan-serpihan dari jasad yang hancur tersebut, lalu Allah pun mengatakan, kenapa engkau berwasiat demikian, yaitu dibakar, meminta dibakar tubuhmu, lalu dihancurkan, lalu diterbangkan ke udara. Kenapa engkau melakukan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki itu menjawab, ya Allah, saya melakukan hal ini karena saya telah banyak berbuat dosa, ya, dan saya telah bergelimang dengan dosa, dan saya takut kepada engkau, yaitu engkau mengazab saya dengan jasad yang utuh. Oleh karena itu saya pun meminta agar saya punya jasad ini dihancurkan, ya, dengan serpihan-serpihan, dengan harapan engkau tidak bisa mengumpulkannya dan tidak bisa mengazab saya karena dosa-dosa yang saya lakukan. Apa kata Allah? Maka karena engkau takut kepada saya, karena engkau takut terhadap siksaan atas dosa-dosamu selama ini, ya, maka saya ampunkan kamu. Maka saya ampunkan kamu karena engkau sudah punya rasa takut, ya, kepada saya atas dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Demikianlah pemirsa sekalian, satu kisah yang sangat menarik sekali, bahwasanya laki-laki ini adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, tapi dia masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun karena kebodohannya meminta keluarganya agar jasadnya itu dibakar, padahal ini tidak boleh. Ya, jasad seseorang tidak boleh dibakar, jadi harus dikuburkan. Tapi karena kebodohannya, karena dia takut seandainya tidak dibakar, maka Allah akan mengazab jasadnya, akan menyiksa jasadnya seandainya jasadnya itu utuh. Itu menurut
menurut dia. Oleh karena itu dia beranggapan kalau begitu bakar saja saya, sehingga Allah tidak bisa menyiksa saya karena saya tidak lagi memiliki jasad yang utuh, badan yang utuh. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Meskipun jasad orang itu sudah hancur, berkeping-keping, hancur seperti debu-debu, seperti kumpulan daripada ya pasir-pasir, tetapi Allah bisa mengumpulkan kembali menjadi satu jasad yang utuh. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, karena orang ini memiliki rasa takut, penyesalan atas dosa-dosanya. Iya. Takut kepada Allah, takut terhadap siksaan Allah terhadapnya atas dosa-dosa yang dia lakukan, meskipun caranya yang salah. Mewasiatkan dengan cara agar dibakar jasadnya adalah cara yang salah, tidak dibenarkan dalam Islam. Jamaah sekalian, tapi tentu karena kebodohannya, karena dia tidak mengetahui apa hukumnya tentang masalah pembakaran badan tersebut, sehingga apa? Jamaah sekalian, karena kebodohannya, tapi dia punya rasa takut kepada Allah, maka dia pun diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian, begitu besarnya rahmat Allah, begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seberapa pun dosa yang kita lakukan, jamaah sekalian, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera kita mohon ampun, segera kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ada rasa takut kepada Allah, ada usaha untuk mau bertobat, insyaallah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi ingat, jangan sekali-kali berwasiat karena dosa yang kita lakukan. Kita berwasiat agar dibakar kita punya jasad, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jamaah sekalian, tidak dibenarkan dalam Islam membakar jasad jamaah sekalian. Sekali lagi, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Seberapa penuh dosa besar yang kita lakukan, selama kita mau bertobat, selama kita takut kepada Allah, selama kita mau memperbaiki diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ini juga jamaah sekalian adalah wasiat. Jika ada wasiat orang tua kita misalnya memberikan wasiat kepada kita, tetapi wasiatnya itu menyelisih syariat, seperti tadi mewasiatkan kepada keluarganya agar dibakar tubuhnya ketika meninggal dunia, maka tidak boleh melaksanakan wasiat tersebut. Tentu anak-anaknya juga tidak paham tentang masalah Islam, ya, tentang masalah itu, sehingga dia mengikuti saja apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Tetapi sekali lagi, tidak dibenarkan dalam Islam. Wasiat, silahkan kita berwasiat. Silakan seorang bapak, seorang ibu berwasiat kepada keluarganya, anak-anaknya, tetapi wasiat yang dibenarkan dalam Islam, wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seandainya ada wasiat yang bertentangan dengan Islam, ya, maka tidak boleh kita ikuti wasiat tersebut. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada seseorang ya di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dalam rangka melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Selama dia adalah wasiat keburukan, wasiat yang di dalamnya ada kemaksiatan, kedurhakaan, penentangan kepada Allah, maka tidak boleh kita ikuti wasiat tersebut. Meskipun itu wasiat orang tua kita. Ya, kita hanya bisa mengikuti wasiat orang tua kita tatkala dia mewasiatkan kebaikan, tatkala dia mewasiatkan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baru pada saat itu kita wajib untuk mengikuti wasiatnya, menjalankan wasiatnya. Semoga jemaah sekalian memberikan inspirasi pada kita agar kita senantiasa mau belajar, terus belajar agama jamaah sekalian, ilmu itu, karena dengan ilmu itulah kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Adapun orang yang tadi yang berwasiat agar jasadnya dibakar karena takut kepada Allah atas dosa-dosanya selama itu adalah karena dia tidak mengetahui hukumnya. Dia adalah orang yang bodoh. Oleh karena itu Allah maafkan dia. Allah maafkan dia. Iya, atas perbuatannya itu. Iya.
Karena apa? Karena dia adalah orang yang bodoh. Yang kedua, dia juga punya rasa takut atas dosa-dosanya selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau belajar dan terus belajar, karena Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu setinggi-tingginya. Demikianlah pemirsa sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.